Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan memutuskan bahwa penahanan terhadap Nadiem Makarim yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Kejagung sah menurut hukum. Keputusan itu merupakan bagian dari putusan pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim dan ditolak oleh majelis hakim. Penahanan terhadap pemohon Nadiem Makarim adalah sah menurut hukum, kata Darpawan, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Diketahui, Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan terkait penetapan status tersangka hingga penahanannya oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun-tahun 2019 sampai tahun 2022. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon, yakni Kejagung, telah sesuai dengan prosedur yang berdasarkan hukum. Kemudian, Darpawan juga menilai bahwa permintaan penahanan oleh penyidik Kejagung ke Direktur Penyidikan Kejagung sudah sesuai dengan hukum. Menurut Hakim, dalam surat pemohonan penahanan itu, penyidik menggunakan pasal 21 KUHP sebagai pertimbangan, yang berisi alasan objektif seorang tersangka harus ditahan. Berdasarkan pasal 21 KUHP itu ada sejumlah alasan objektif yang bisa dijadikan dasar melakukan penahanan, yakni perbuatan tersangka merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barbuk, atau mengulangi tindak pidana. Dalam pandangan, Darpawan menyebut bahwa korupsi merupakan tindak pidana serius sehingga pertimbangan penyidik Kejagung melakukan penahanan bisa diterima. Meskipun, menurut dia, Nadiem Makarim diketahui sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Dalam putusannya, Hakim Darpawan juga menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim sah menurut hukum. Isi permohonan pra-peradilan Nadiem. Dalam permohonan pra-peradilannya, tim kuasa hukum Nadiem menilai penetapan tersangka terhadap kliennya cacat formal karena dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Mereka juga menyebut surat perintah penyidikan, sprindik, dan surat penetapan tersangka diterbitkan pada hari yang sama, yakni tanggal 4 September tahun 2025, bersamaan dengan pelaksanaan penahanan. Selain itu, penetapan tersangka disebut tidak didahului penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, dan belum disertai hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Kubu Nadiem menilai tindakan Kejagung tersebut sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum acara pidana. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa Nadiem tidak menikmati keuntungan pribadi dalam proyek digitalisasi pendidikan tersebut. Selain meminta penetapan tersangka dibatalkan, pihak Nadiem juga memohon agar jika perkara berlanjut ke tahap penuntutan, penahanan terhadap Nadiem dapat diganti dengan penahanan kota atau rumah. Nadiem Makarim tersangka. Sebagaimana diberitakan, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada tanggal 4 September tahun 2025. Kejagung menyebut, kebijakan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 mengunci penggunaan sistem operasi Chrome OS, sehingga diduga merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Terhadap Nadiem dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Kemudian, Nadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.